Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dian dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan ide matematika, Pythagoras, Euclid, dan Descartes. Berikut anggota kelompok kami untuk yang pertama, Mbak Aulia Fajriah Meliana, untuk yang kedua saya sendiri, Jian Huroto Ain. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Aulia. Pada Mbak Aulia, dipersilahkan. Pythagoras Yunani 582 sampai 493 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos, Yunani 570 sampai 495 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai Bapak Bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan. Pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Ia percaya keindahan matematika disebabkan segala fenomena alam yang dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Nama Pythagoras sudah tidak asing, khususnya ilmu pasti. Dia adalah sosok yang sangat penting dalam pengembangan matematika. Dua filsuf lain yang mempengaruhi Pythagoras dan untuk memperkenalkan dia untuk ide-ide matematika adalah Thales dan muridnya Anaximander, yang keduanya tinggal di Miletus. Dikatakan bahwa Pythagoras mengunjungi Thales di Miletus ketika ia berusia antara 18 sampai 20 tahun. Namun, yang diakui oleh Pythagoras sebagai guru adalah Pericles. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Walaupun fakta dalam teorema ini banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena dialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras adalah orang pertama yang menyentuhkan bahwa aksioma-aksioma, postulat-postulat perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam pengembangan geometri. Teorema Pythagoras. Sejarah dalam Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ditemukan oleh ahli matematika Yunani kuno, yaitu Pythagoras, yang dianggap sebagai orang pertama kali memberikan bukti teorema ini. Akan tetapi, banyak orang yang percaya bahwa terdapat hubungan khusus antara sisi dari sebuah segitiga siku-siku jauh sebelum Pythagoras menemukannya. Hubungan mengenai jumlah dari kuadrat sisi segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring telah dikenal sejak zaman Babilonia dan Mesir kuno. Meskipun belum dinyatakan secara eksplisit, sekitar pertengahan tahun 400.000 dalam kalender Babilonia atau sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, yang sekarang dikenal sebagai Plimpton 322. Dalam koleksi dari Columbia University, New York, dapat daftar kolom nomor yang menunjukkan apa yang sekarang kita sebut triple Pythagoras, yaitu kumpulan angka yang memenuhi persamaan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ketika pada masa itu, orang Mesir menggunakan sejenis tali kusut sebagai bantuan untuk membentuk sudut siku-siku dalam kegiatan pembangunan gedung-gedung mereka.
paling memiliki panjang 12 knot yang dapat dibentuk menjadi sebuah segitiga siku-siku ukuran 3, 4, 5, sehingga menghasilkan 4 sudut 90 derajat. Pada tahun 400 sebelum Masehi, Plato mendirikan sebuah metode untuk mencapai triple Pythagoras yang dipadukan dengan baik dengan aljabar dan geometri. Sekitar 300 sebelum Masehi, elemen Euclid atau bukti aksiomatis yang tertua menyajikan teorema tersebut. Teks Cina Zhupei Sanqing yang ditulis antara 500 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi memiliki bukti visual dari teorema Pythagoras atau disebut dengan Gongwu teorema. Sebagaimana diketahui di Cina, untuk segitiga berukuran 3, 4, dan 5 selama dinasti Han 202 sampai 220 sebelum Masehi, Triple Pythagoras muncul di 9 bab pada seni matematika, seiring dengan sebutan segitiga siku-siku. Namun, hal ini belum dikonfirmasi apakah Pythagoras adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sisi dari segitiga siku-siku. Karena tidak ada teks yang ditulis olehnya, walaupun demikian, nama Pythagoras telah dipercaya menjadi nama yang sesuai untuk teorema ini. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, monumen megalitik di Mesir dan Eropa Utara dapat susunan segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang bulat. Bertel van der Waerden menghipotesiskan bahwa triple Pythagoras diidentifikasi secara aljabar. Selama pemerintahan Hammurabi the Great, 1790 sampai 1750 sebelum Masehi, tabel Lipton Mesopotamian 32 terdiri dari banyak tulisan yang terkait dengan triple Pythagoras. Pythagoras 569 sampai 475 sebelum Masehi menggunakan metode aljabar untuk membangun triple Pythagoras. Menurut Sir Thomas Elhart, tidak ada penelitian sebab dari teorema ini. Namun, penulis seperti Plutarch dan Cicero mengatributkan teorema ke Pythagoras sampai atribusi tersebut diterima dan dikenal secara luas. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras memainkan peran yang sangat signifikan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan matematika. Misalnya, untuk membentuk dasar trigonometri dan bentuk aritmatika. Mana bentuk ini menggabungkan geometri dan aljabar. Teorema ini adalah sebuah hubungan dalam geometri Euclid antara tiga sisi dari ketiga siku. Hal ini menyatakan bahwa jumlah dari segitiga dibentuk dari panjang dua sisi siku-sikunya akan sama dengan jumlah persegi yang dibentuk dari panjang hipotenusanya. Secara sistematis, teorema ini biasanya ditulis sebagai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B mewakili panjang dari dua sisi lain dari segitiga siku-siku, dan C mewakili panjang dari hipotenusnya, atau sisi miring. Kemudian yang kedua yaitu ada Euclid, dari Yunani 330 sampai 275 sebelum Masehi. Euclid. Tidak lama setelah Pythagoras meninggal, lahirlah Euclid. Euclid dapat disebut sebagai matematikawan utama. Dia yang dikenal karena peninggalannya berupa karya matematika yang dituang dalam buku elemen-elemen yang sangat monumental. Buah pikirnya ke dalam buku tersebut membuat Euclid dianggap sebagai guru matematika abadi dan matematikawan besar Yunani. Pribadi Euclid digambarkan sebagai orang yang baik hati, jujur, dan selalu siap membantu dan sabar dengan orang lain. Banyak teorema-teorema yang diajarkan merupakan hasil karya pemikir-pemikir sebelumnya, termasuk Thales, Hippocrates, dan Pythagoras. Lembaga yang menaungi pembelajaran saat itu adalah Akademi Plato. Pada masa Yunani dan kebebasan berekspresi membuat
pemikir-pemikir baru bermunculan. Akademi Plato didirikan pada tahun 380 sebelum Masehi, lolos dari invasi-invasi yang datang silih berganti. Hidup dalam suksesi banyak tiran dan menjadi saksi keruntuhan dua kebudayaan besar Yunani dan Romawi, sebelum akhirnya ditutup pada abad oleh Kaisar Justinian. Aku diperkirakan belajar pada Akademi Plato ini sebelum diangkat menjadi pengajar matematika di tempat yang sama. Ada cerita ketika Euclid masih mengajar di akademi ini. Alexander Agung menyatakan misinya untuk menaklukkan dunia. Yunani bersama Mesir dan Mediteran dan negara-negara di kepulauan Yunani ditaklukkan oleh Angkatan Perang Macedonia. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung menetapkan ibu kota negara di Alexandria, Mesir, dan 9 tahun kemudian meninggal pada usia 33 tahun. Tahta diberikan kepada Jenderal Ptolemy atau Claudius Ptolemeus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah karya Euclid. Euclid ini beliau dikenal karena peninggalannya berupa karya matematika yang dituang dalam buku The Elements sangatlah monumental. Bah pikir yang dituangkan ke dalam buku tersebut membuat Euclid dianggap sebagai guru matematika sepanjang masa dan matematikawan terbesar di Yunani. Banyak teorema-teorema yang dijabarkannya merupakan hasil karya pemikir-pemikir sebelumnya, termasuk Thales, Hippocrates, dan Pythagoras dalam buku Elemen. Akan tetapi, secara umum, Euclid dihargai karena telah menyusun teorema-teorema ini secara logis, agar dapat ditunjukkan bahwa cukup mengikuti 5 aksioma sederhana. Buku The Elements sudah merupakan buku pegangan baku lebih dari 2000 tahun dan merupakan textbook yang paling sukses yang pernah disusun manusia. Sebagai alat pelatih logika pemikiran manusia, buku The Elements jauh lebih berpengaruh ketimbang semua risalah Aristoteles tentang logika. The Elements diawali dengan definisi, postulat, tapi hanya untuk buku 1, proposisi, teorema, sebelum ditutup dengan pembuktian menggunakan definisi dan postulat yang sudah disebutkan. Buku ini diterbitkan di Yunani tahun 1482, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Arab, serta menjadi buku teks geometri dan logika pada awal tahun 1700-an. Berikut garis besar dari isi buku karya Euclid. Untuk buku yang pertama, berisi tentang dasar-dasar geometri. Untuk buku yang kedua, berisi tentang aljabar geometri. Untuk buku yang ketiga, dapat teori-teori tentang lingkaran. Buku yang keempat, terdapat cara membuat garis dan gambar lengkung terkait segi banyak beraturan dan lingkaran-lingkaran yang mengelilinginya. Buku yang kelima berisi tentang teori proporsi abstrak, mengenai teori aritmatika tentang perbandingan. Buku yang keenam, bentuk yang sama dan proporsi-proporsi dalam geometri, menerapkan teori perbandingan kepada geometri, bidang datar, dan memuat teorema bilangan kembar. Buku yang ketujuh, memuat dasar-dasar teori angka. Buku yang ke-8, terdapat proporsi-proporsi lanjutan dalam teori angka. Buku yang ke-9, terdapat teori angka. Memuat macam-macam aplikasi dari hasil 2 buku sebelumnya, dan memuat teorema keterhinggaan bilangan prima, maupun rumus jumlah deret geometri. Buku yang ke-10, berisi tentang klasifikasi. Untuk buku yang ke-11, berisi tentang geometri 3 dimensi.
Untuk buku yang ke-12 bisa mengukur bentuk-bentuk, untuk buku yang ke-13 berisi bentuk-bentuk trimata atau 3 dimensi. Euclid mencetuskan 5 postulat, kemudian menjadi pokok bahasan, agar tidak terjadi salah interpretasi. Postulat kelima juga disajikan dalam bahasa Inggris. Hal ini dianggap sengaja karena munculnya geometri non-Euclidean yang diawali dengan menganggap postulat kelima salah total. Adapun Euclid memberikan ilmu postulat atau aksioma tersebut. Untuk yang pertama, garis lurus dapat digambar dari sembarang titik sampai sembarang titik lainnya. Yang kedua, ada ujung garis lurus dapat dilanjutkan sebagai garis lurus. Yang ketiga, lingkaran dapat digambar dari sembarang titik pusat dan dengan jari-jari berbeda. Yang keempat, semua sudut-sudut di sisi kanan besarnya sama dengan sisi lainnya. Yang kelima, jika garis lurus terpotong menjadi 2 garis lurus di kedua sisi pada sisi yang sama dari dua sudut yang sejajar, jika sampai ke titik tak terhingga, akan berpotongan pada sisi di mana sudutnya lebih kecil dibandingkan sudut yang terbentuk dari 2 garis. Selanjutnya, teorema yang terdapat pada elemen adalah kompilasi karya para matematikawan sebelumnya seperti Pythagoras, Eudoxus, Menaxmus, Hippocrates, menampilkan pembuktian-pembuktian kuno dengan mengganti dengan pembuktian baru yang disederhanakan. Elemen menjadi buku teks baku dalam geometri. Saat mesin cetak ditemukan, buku elemen termasuk buku pertama yang dicetak. Euclid mencoba memecahkan masalah irasional yang membuat Pythagoras putus asa. Dengan menggunakan contoh segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisinya 1, maka sisi panjang segitiga adalah X kuadrat sama dengan 2. Euclid membuat asumsi bahwa solusinya dapat ditemukan. Solusi versi Euclid hanya menyebutkan bahwa 2 adalah bilangan irasional, yang artinya bilangan tersebut tidak dapat diubah nisbah atau rasio. Rasanya ke-13, buku dan kandungan 5 postulat sulit dibantah. Ternyata ada cacat pada postulat kelima. Berikut keterangan cacat pada materi selanjutnya adalah René Descartes. Beliau lahir di Perancis pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. René Descartes ini sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Beliau lahir di La Haye-Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga bourgeois. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai nasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada era abad ke-17 dan 18. Ada beberapa dongeng yang menjelaskan awal mula geometri analitik ditemukan oleh Descartes. Jadi pertama, tentang geometri analitik datang kepadanya ketika memperhatikan seekor lalat yang bergerak dengan perlahan di sekitar langit-langit dekat salah satu sudut kamarnya. Descartes memperhatikan lintasan gerak lalat tersebut dapat dijelaskan jika diketahui sebuah relasi yang mengaitkan jarak lalat dari dua dinding yang berdampingan. Kalau ceritain yang terakhir ini agak diragukan, tetapi mempunyai nilai pendidikan yang tinggi.
Descartes selama 20 tahun tinggal di negeri Belanda dan menyediakan waktunya untuk filsafat, matematika, dan sains. Beliau telah menyelesaikan berbagai tulisan yang berharga dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam 4 tahun pertama, Descartes telah menghabiskan waktunya untuk menulis Le Monde. Buku ini merupakan karya untuk bidang fisika yang merupakan hasil penelitian terhadap alam semesta. Namun tulisannya ini ditinggalkan dalam keadaan belum lengkap, karena Descartes mendengar berita tentang nasibnya Galileo yang telah dianggap sebagai orang yang terpakai di gereja. Descartes menulis sebuah filsafat tentang ilmu pengetahuan umum dengan judul Discours de la méthode pour bien fonder sa raison et chercher la vérité dans les sciences, yaitu sebuah ceramah tentang metode pemberian alasan yang benar dengan 3 buah lampiran yang masing-masing dengan judul La dioptrique, Les Méthodes, dan La Géométrie. Ketiga lampiran yang dianut dalam 3 ceramahnya ini baru diterbitkan pada tahun 1637. Dalam lampirannya yang ketiga inilah Descartes memunculkan geometri analitik. Berikut karya Descartes. Di antara tulisan Descartes yang paling terkenal dalam sejarah matematika adalah lampiran yang ketiga tadi yang berjudul La Géométrie. Lampiran yang ketiga ini meliputi 100 halaman dan terbagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama memuat tentang penjelasan beberapa prinsip geometri aljabar dan memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Yunani kuno. Orang Yunani kuno telah menghubungkan sebuah variabel terhadap panjang segmen garis, menghubungkan 2 variabel terhadap darah bujur sangkar, dan menghubungkan 3 variabel terhadap volume sebuah kubus. Namun namun Descartes tidak menyarankan keterkaitan antara kuadrat dengan luas daerah, tetapi lebih jauh lagi dari itu. Misalnya dalam hal perbandingan. Contohnya 1:X sama dengan X banding X kuadrat. Dinyatakan dengan panjang sebuah garis yang mudah dibentuk jika X-nya diketahui. Dalam pengaritmatikaan geometri yang dia muat pada bagian pertama, La geometri telah memisahkan X pada sebuah sumbu yang diketahui dengan sebuah satuan panjang Y yang membentuk sudut yang tetap dalam rangka membentuk suatu titik dengan X dan Y dinyatakan dalam sebuah relasi. Sebagai contoh, jika kita mempunyai hubungan Y sama dengan X kuadrat, maka semua nilai X akan diperoleh hubungan Y seperti halnya hubungan di atas. Descartes menjumlahkan hubungan yang menarik, sehingga didapatkan sebuah metode yang membicarakan permasalahan sebagai berikut. Jika P1 sampai Pm, maka Pm plus 1 sampai Pmn, M plus N, adalah panjang dari M plus N segmen garis yang ditarik dari sebuah titik P sampai M plus N garis-garis yang diketahui. Kemudian bagian kedua dari La geometri membicarakan hal yang lain, yaitu sebuah pengklasifikasian kurva-kurva dengan metode yang menarik, yaitu dengan membentuk garis singgung kurva, metode untuk menarik garis-garis singgung. Descartes juga merupakan orang pertama yang membicarakan sebuah simpul kurva kubik yang disebut volume, yang kita temukan dalam beberapa buku teks kalkulus, tetapi ia tidak melengkapi gambar kurvanya. Descartes telah pula mempertimbangkan tentang parabola angka tinggi, yang mana Yn sama dengan Px, N lebih dari 2. Dan ia telah pula menarik tentang pembentukan garis singgung yang beraturan terhadap sikloida. Bagian ketiga dari La geometri ini berisikan jawaban persamaan dengan derajat lebih dari 2. Descartes telah menentukan keseragaman penggunaan huruf pertama dari abjad besaran yang diketahui dan P
pemakaian huruf terakhir dan menandai huruf besaran yang belum diketahui. Dia telah memperkenalkan sistem indeks, yang mana derajat lebih dari 2, seperti A pangkat 3 dan A4 pangkat 4 dan seterusnya. Yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Vieta. Di sini kita menemukan pula penggunaan pertama dari metode ketiga dari La Geometri yang merupakan metode terakhir. Sebagai contoh dari pemakaian metode ini dalam mencari X kuadrat dari persamaan kuadrat. X2 maksud saya. Contoh dari pemakaian metode ini adalah mencari X2 dari persamaan kuadrat sebagai berikut. X kuadrat plus 2X dalam kurung 2 min X2 plus 2 dalam kurung 2X2 min 5 sama dengan 0. Yang pertama harus mempunyai 2 akar yang sama dengan 1. Bagaimana kita dapatkan X kuadrat plus 2 dalam kurung 2 min X2 X plus dalam kurung 2X2 min 5 sama dengan tadi harus mempunyai 2 akar yang sama dengan 1, maka X min 1 kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Sehingga 2 dalam kurung 2 min X2 sama dengan min 2 dan 2X2 min 5 sama dengan 1. Hasilnya kedua pun sama, akan menghasilkan X2 sama dengan 3. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.